Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Alinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V30 seri V yang selalu jadi idaman. Levelnya tuh kayak paling aman lah ya buat diincar karena masih masuk budgetnya mid range dan value yang dapetin juga menarik. Dari desainnya yang tipis dan ringan, layar seksi yang curve bezelnya tipis, dan kameranya yang bisa diandelin. Makanya nggak heran sih teman-teman kayak antusias banget sama V30 ini. So kayak pas smartphone-nya langsung ditonton videonya sampai akhir. Vivo V30 ini tuh desainnya beda banget daripada dua generasi sebelumnya, terasa cukup ikonik ya dengan frame kamera perseginya ini. Yang membedakan itu sekarang ada all new Aura Light Portrait. Ini tuh masih rangkaian inovasi Aura Light khas Vivo ya, yang kali ini dibuatnya tuh kotak kayak gini. Secara dimensinya ini masih yang paling juara. Gue akui ini tuh smartphone layar lengkung tertipis yang pernah gue pegang. Secara penggunaan tuh ya nyaman ya teman-teman. Dan biar menggenggamnya tuh lebih mantap selalu tak pakai in casing sih. By the way, kalian tuh salah fokus gak sih sama warna putih puspanya ini? Sejujurnya gue tuh kalau lagi iseng saat menenteng smartphone ini ya kayak suka memuji desainnya gitu loh. Dilihat dari angle tertentu kok kayak berasa tekstur nge-3D gitu, mirip dengan kelopak bunga. Kok bisa ya kepikiran kayak gini? Dan sebenarnya Vivo juga ngasih dua pilihan warna lainnya, ada hijau khatulistiwa dan hitam vulkanik. Yang dimana ketiga warnanya ini semuanya terinspirasi dari keindahan negeri Indonesia. Nah ini sih tinggal sesuai aja sama selera kalian. Kalian suka warna apa? Boleh ditulis kolom komentar ya. Dan hal yang pengen gue share ke teman-teman tuh adalah bagian kemampuan kameranya. Sebenarnya kamera tuh cuma ada dua guys, yang nggak neko-neko, yang pada intinya lah ya. Dimana ada 50 megapiksel sebagai main kameranya, dan tentunya ada 50 megapiksel AF super wide angle, atau beberapa teman-teman tuh nyebutnya kayak lensa 0,6 kalinya nih ya udah ada. Dan buat kamera depannya dikasih 50 megapiksel yang tentunya ada autofocusnya juga nih. Sebelum gue share fotonya, mungkin dari teman-teman tuh ada yang masih penasaran sama mode kamera di bawahnya. Monggo langsung aja dilihat ya. Intinya mah V30 ini tuh termasuk yang kaya akan fitur kameranya. Termasuk ada dual view video juga. Dan langsung aja nih dia buat hasil fotonya. Dan beberapa hasil jepretan gue sih ngerasa hasil kameranya si Vivo V30 ini tuh kayak termasuk yang fun. Dalam artian saturasi warnanya menarik tapi tetap natural. Detailnya dapet dan dynamic range-nya pun rasanya pas, tetap terhighlight dengan baik nih. Kalau buat ultrawide sendiri tuh emang nggak sedetail dengan kamera utamanya, tapi ini bisa dibilang kayak cukup mendekati ya teman-teman, yang nggak jomplang-jomplang banget. Meski di varian ini tuh nggak ada potret kamera, tapi buat yang mau foto dengan background bokehnya ini masih bisa banget diandelin ya hitungannya. Terbilangnya masih bagus nih hasilnya, paling sedikit saran aja bokehnya itu jangan terlalu ekstrim biar terasa lebih natural aja. Dan sebenarnya di sini juga ada beberapa potret mode tersedia ya, ada natural, ada beach portrait, ada juga low light portrait, dan masih banyak lagi. Sesuai aja sama selera kalian lah. Foto-foto pakai kamera depannya kayak selalu nyenengin sih, kayak bikin nyandu saat berselfie. Kalau buat foto malamnya bisa juga nih manfaatin all new Aura Light Portrait with Smart Lighting Control-nya. Apalagi semisal ya kondisi cahaya tertentu tuh kayak terlalu dominan gitu ya. Nah kalau pakai si fitur ini tuh kita bisa buat cahayanya kayak lebih merata aja. Udah gitu cahayanya ini bakal nyesuaiin tergantung daripada jarak objek ataupun subjek yang mau difoto. Nice banget deh. Nah Vivo tuh nyebutnya fitur baru ini dengan nama Distance Sensitive Lighting yang baru ada di V30 series nih. Seingat gue seri sebelumnya sih belum ada. Foto-foto malamnya juga sebenarnya di mode autonya juga udah bagus, termasuk yang minim noise, clear juga nih ya hasilnya. Kalau mau lebih terang bisa juga manfaatin night mode-nya. Lanjut ke perekaman videonya, cukup leluasa, bisa merekam hingga 4K baik itu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Buat hasilnya terbilang udah baik, tapi buat hasilin video yang lebih stabil, tips dari gue sih teman-teman bisa atur di settingan 4K 30fps aja dengan aktifin ultra steady-nya. Hai, kali contoh perekaman kamera depannya, ini settingannya di 4K teman-teman. Terus ini gue aktifin fitur steady-nya, jadi bakal lebih stabil tentunya sambil jalan. Untuk kebutuhan vlogging kurang lebih bakal kayak gini. Nah ini gimana menurutnya? Cahayanya masih dapat banget, stabilnya pun gimana? Boleh di komentar ya. Contoh perekaman videonya di 4K 30fps dengan fitur steady-nya aktif, dan ini kayak menaki tangga gitu teman-teman. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Coba sambil sedikit jalan lari. Wah. Oke, gimana menurutnya buat hasil videonya? Nih, udah azan. Mari kita buka puasa. Nah guys, salah satu yang gue suka itu di perekaman kamera depan ya. Kita tuh bisa pindah ke lensa 0,8 kali kayak gini. Oke, itu bakal lebih luas cangkupannya, dan bukan hanya itu, sekarang di V30 ini bisa pindah langsung ke kamera belakangnya tanpa harus nge-stopnya. Contohnya bakal kayak gini.
Tuh ya kan, ini langsung loh teman-teman, gue tuh nggak stop dulu. Dan ngomong-ngomong, fitur ini bisa kita nikmatin di settingan 1080 30 fps ya. Kalau 4K tuh belum bisa. Kalau pindah ke ultrawide bisa juga, bisa. Vivo V30 itu pakai Vantage OS versi 14 berbasis Android 14 yang udah terbaru saat ini ya. Kalau buat pilihan memori sendiri tuh ada dua, sesuai dengan sama selera kalian. Oh ya, chipset ataupun SoC yang dipakai itu Snapdragon 7 Gen 3 yang pertama di Indonesia loh ya, ini hitungannya. Dengan skor ATUTU-nya dapat di angka 800 ribuan. Gede loh ini. By the way, yang lagi kita omongin ini tuh dengan varian RAM 8GB dan so far penggunaan daily-nya rasanya kayak multitasking tuh sat terbilangnya smooth. Sedangkan buat sekali main game itu kayak PUBG M nih misalnya, itu settingannya bisa dapat di smooth ekstrim ya, hayo-hayo aja, ataupun XDR ultra ya juga bisa. Sensasinya kayak gimana ya, bagi gue sih rasanya mulus ya teman-teman, grafiknya terbilangnya mantap, performanya nyaman, dan suhunya tuh ya anget-anget tapi yang nggak mengganggu kok. Terbilangnya udah enak banget lah untuk kebutuhan game mobile. Ya ini sih gue ngeliatnya smartphone bilangnya seksi tapi ternyata gahar juga. Selain itu biasanya tuh gue pakai smartphone ini untuk kebutuhan kayak nonton drakor, karena banyak drakor hits bermunculan gak sih guys? Dan di layar 1,5K AMOLED ini terbilangnya kayak nyaman. Sensasi nonton tuh rasanya kayak enak banget ya. Udah gitu kan bezelnya termasuk yang tipis juga kan. Dan layar AMOLED ini tentu kayak manjain mata banget sih ya. Oh ya, buat kebutuhan scrolling juga udah smooth karena refresh rate-nya tuh dikasih 120Hz. Pemakaian gue di dalam ataupun di luar ruangan juga aman-aman aja ya, karena tingkat kecerahannya tuh hingga 2800 nits. Wah, cerah banget. Selain itu di Vivo V30 series ini juga tetap ada sertifikasi SGS Eye Protection ya, yang dapat mengurangi bahaya dari cahaya biru dari layar smartphone-nya. Tentunya ini buat mata kita tuh kayak lebih nyaman dan aman selama penggunaan smartphone-nya. Nah, dari aktivitas tadi gue ceritain, sebenarnya smartphone itu bukan smartphone yang termasuk awet memang, tapi bisa dibilang kayak bisa nemenin lo seharian karena emang ada teknologi Blue Volt yang bisa mengemas baterai 5000 mAh ini di bodi setipis ini. Sebenarnya soal baterai itu Vivo juga kayak ngasih 4 tahun proteksi baterai ya teman-teman, dan Vivo juga kayak jamin kesehatan baterai dari Vivo V30 ini nggak bakal turun di bawah 80% selama 4 tahun penggunaan. Nice, jadi lebih tenang nggak sih untuk penggunaan jangka waktu panjang. Oh ya, buat pengecasannya ini gue suka banget dikasih 80 watt flash charge dong, yang mana ngecas 20 menit itu dapat ya angka 30%-an. Pokoknya hingga full tuh ya 50 menitan udah kelar lah. Fitur penting lainnya, doi udah dikasih NFC multifunction, terus juga udah bersertifikat IP54 yang mana kemarin itu ya sempat kegerimisan gitu ya. Smartphone-nya sih nggak apa-apa, tapi gue aja yang agak bindeng kayaknya nih. Ya intinya sih bakal lebih tenang lah misalkan smartphone-nya tuh nggak sengaja terkena cipratan air. Kesimpulan akhir ya, buat teman-teman yang nyari smartphone 5 atau 6 jutaan yang utamain soal keindahan pada desainnya, kenyamanan saat digenggaman, layar lengkung yang terasa premium, performanya satset dan kameranya yang bisa diandelin, ya Vivo V30 ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Paling catatannya tuh ada perekaman video ya. Kalau mau lebih stabil, kalian tuh mesti banget aktifin Ultra Steady, dan juga speakernya nih, speakernya sayang banget masih jomblo, padahal kan kalau dua kan lebih indah gak sih? Ya udah, itu tadi cerita gue tentang Vivo V30. Kalau menurut kalian gimana nih tentang smartphone-nya? Atau kalian udah pernah pakai? Boleh ditulis kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.